Hai Tribuners, selamat datang di Ngopi, ngobrolin movie bersama aku Ulis. Di episode Ngopi kali ini aku bakalan bahas drama Korea The Trauma Code yang tayang di Netflix. Drama ini ada 8 episode dan udah tayang full semuanya di Netflix. The Trauma Code nyeritain tentang dokter yang bertugas di unit trauma. Atau kalau di sini di Indonesia mungkin namanya IGD kali ya. Kalau salah tentang istilahnya mohon maaf. Jadi nyeritain tentang bagaimana para dokter di unit trauma ini menangani pasien-pasien yang memang butuh pertolongan pertama sebelum dilanjut ke dokter spesialis lainnya. Yang menarik dari drama The Trauma Code yaitu tentu saja alur ceritanya. Jadi meskipun ini drama medis, tapi tetap ada hal-hal yang beda dari drama medis lainnya. Mungkin dari judulnya pun ini udah fokus di unit trauma. Beda sama beberapa drama medis lainnya kayak Hospital Playlist atau The Good Doctor yang pernah aku tonton sebelumnya. Hal yang menarik dari The Trauma Code, kalau menurutku itu ada di karakter. Karena karakter utamanya di sini yaitu Baek Kang Hyuk yang diperanin sama Joo Ji Hoon. Joo Ji Hoon ini selain sebagai dokter, dia tuh juga kayak punya latar belakang sebagai latar belakang di medan perang gitu, kayak semacam gitu. Tapi tetap di medan perang itu juga dia jadi petugas kesehatannya. Nah, dia kembali ke Korea untuk jadi kepala dokter di unit trauma. Nah, ceritanya tuh sebenarnya sederhana, yaitu sederhana dan cukup fokus gitu. Jadi dari awal sampai episode 8 ceritanya tuh dia cuman mau pengadaan helikopter untuk unit trauma ini, karena menurutnya kalau ada pasien yang bisa diselamatkan itu bakal lebih cepat dan lebih efektif kalau pakai helikopter. Nah, konfliknya adalah tentu saja dari pihak rumah sakit yang seolah menghalangi si Baek Kang Hyuk ini untuk mendapatkan helikopter itu. Alasannya karena dananya terlalu besar kalau ada helikopter. Seperti itu. Cerita yang cukup simple dan terfokus itu yang menarik. Jadi ceritanya tuh nggak terlalu melebar kemana-mana, meski si Baek Kang Hyuk ini ada latar belakang di bidang militer itu. Terus karakter-karakter lainnya selain pemeran utamanya juga menarik, kayak ada dokter Jaewon, ada perawat Jangmi, sama ada satu dokter yang cukup unik juga yaitu dokter Yurim. Nah, dia ini ada di unit lainnya. Semenjak kedatangannya dia tuh kayak menentang banget dari kehadiran Baek Kang Hyuk ini, karena Baek Kang Hyuk ini emang agak arogan sebagai dokter. Nah, jadi si Yurim ini awalnya ya dia dibuat jahat tapi agak komikal itu. Jadi menariknya satu kasus di salah satu episode itu anaknya itu kena kayak kecelakaan gitu dan harus masuk UGD atau unit trauma. Dan tentu saja dokter yang menangani itu adalah Baek Kang Hyuk. Dia pada saat itu keadaannya nggak memungkinkan untuk ngerawat anaknya karena keadaan emosional. Jadi dia kayak Baek Kang Hyuk yang menyelamatkan anaknya. Dan itu di situ dia mulai berubah karena ada dialog yang keren banget itu dari Yurim. Dia bilang ke Baek Kang Hyuk, aku tuh selama ini jahat sama kamu, tapi kamu nyelamatin anak aku. Kamu bisa aja bikin anak aku nggak selamat, tapi kamu tetap nyelamatin anakku. Nah, itulah yang membuat dokter Yurim ini kayak berubah keberpihakan untuk ngedukung unit trauma. Konflik-konflik internal kali ya di Trauma Code ini. Kayak kalau mau ada operasi darurat itu kayak sulit banget menghubungi beberapa dokter terkait yang pastinya anestesi gitu, yang seolah-olah mereka tuh harus disembah dulu baru mau nolong. Aku gak tahu aslinya kayak gimana, tapi itu jadi salah satu konflik di Trauma Code ini. Hal menarik lainnya menurutku ada alasan, kayak di akhir itu kayak ada konflik semacam
konflik di dalam diri Baek Kang Hyuk. Jadi dia tuh dari awal tuh udah nyeritain kan sama juniornya Jaewon. Dia bilang, kenapa sih mau jadi dokter? Dia bilang alasan dia jadi dokter adalah karena dulu bapaknya kecelakaan. Dia udah ke beberapa rumah sakit, tapi nggak ada rumah sakit yang mau nolong. Dan di rumah sakit tempat dia kerja sekarang itu bapaknya udah meninggal di rumah sakit itu. Nah, selama ini yang nentang pengadaan helikopter itu direktur rumah sakit tempat dia kerja itu. Tapi ternyata di akhir terungkap bahwa direktur rumah sakit itulah dokter yang terakhir nolong bapaknya Baek Kang Hyuk dulu. Dia bilang, kenapa sih kamu mau datang ke rumah sakit ini terus ngacauin segalanya? Ya itu si Baek Kang Hyuk langsung cerita, ya sekitar 14 tahun lalu bapak yang nolongin bapak saya, tapi meskipun bapak saya meninggal, tapi saya ngelihat dokter nyelamatin bapak saya dan berjuang sampai akhir. Nah itu yang membuat dia jadi dokter dan pengen nyelamatin orang-orang lainnya. Itu sih. Kalau untuk hal yang kurang, mungkin menurutku secara pribadi yang cuman beberapa nonton kayak drama terkait di medis, itu kan biasanya tiap episode tuh ada pasien yang emang beda kasusnya, beda kasus dan rata-rata berkesan gitu. Memang nggak semua kasus itu kuat, tapi di sini aku nggak ngerasa ada kasus yang kayak emosional banget, menyentuh banget. Jadi benar-benar ceritanya tuh nyeritain tentang si dokter-dokter di unit trauma ini. Jadi beberapa kasus mungkin ya ada pengaruhnya ke alur cerita, tapi memang tidak membuat fokus kita sebagai penonton tuh teralih ke kasus pasiennya, dan kita tuh emang dibuat fokus untuk ngelihat ini nih si dokter trauma itu kalau kerja kayak begini. Jadi benar-benar kita terfokus sama kegiatan dokter-dokternya dan akan terpukau sama aksi-aksi mereka nanganin kasus-kasus darurat gitu. Mungkin untuk kalian yang suka drama medis dan tidak suka romance, drama ini cocok untuk kalian karena drama ini benar-benar nggak ada romance menurutku. Mungkin ya hubungannya pertemanan biasa aja kayak gitu. Sekian aja review movie kali ini. Sampai jumpa di movie selanjutnya. Dadah.